Halo semua, apa kabar? Ketemu lagi di video ini, tutorial menggunakan Microsoft Word yang secara khusus ini saya siapkan untuk teman-teman yang akan membuat atau menyusun karya tulis ilmiah. Oke, atau bisa juga digunakan untuk membuat dokumen yang lain, tinggal disesuaikan saja ya, sesuai keperluan atau kebutuhan masing-masing. Baik, untuk video ini seperti yang sudah muncul di layar ini, kita akan mencoba membuat daftar isi ya. Walaupun di video sebelum-sebelumnya juga sudah ada pembahasan atau tutorial bagaimana cara membuat daftar isi. Mana ya? Oke. Nih, video 21. Ya. Daftar isi. Cuman nah yang membedakan apa? Kalau yang video 21 ini pembuatan daftar isinya bisa dikatakan manual ya, manual. Jadi judul-judulnya kita ketik, kemudian ada titik-titik, kemudian nomor halaman kita juga ketik. Lanjut lagi, judul bab berikutnya kita ketik, kemudian titik-titik, kemudian nomor halaman dan seterusnya. Jadi masih manual. Hanya kemarin yang kita buat otomatis itu adalah memunculkan titik-titiknya ya, tetapi menyusun daftar isinya bisa dikatakan manual. Oke, nah untuk video kali ini kita akan coba bagaimana kalau kita ingin membuat daftar isi secara otomatis, benar-benar otomatis. Jadi kita tidak mengetik satupun teks atau apapun itu pada bagian daftar isi. Mungkin nanti kita hanya merapikan saja, tapi teksnya otomatis muncul gitu ya. Nah, prinsipnya itu kita nanti akan menggunakan ini. Ada di reference, menu reference, kemudian table of contents, menggunakan ini nanti. Oke ya. Nah, cuman sebelum kita bisa menggunakan ini, ada bisa katakan ada dua langkah yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Ada dua syarat. Yang pertama adalah kita harus dokumen kita mungkin bisa katakan lebih baik kalau sudah jadi ya, kemudian yang terpenting adalah sudah ada page numbernya. Oke. Yang kedua, kita harus mengubah judul bab atau judul ya, pokoknya judul itu ke bentuk heading gitu ya. Tergantung dari kita mau memunculkan apa pada daftar isi. Contoh misalnya sudah saya siapkan hanya untuk konsep saja, ini hanya untuk konsep. Nanti ada untuk video berikutnya, video contoh yang lengkap. Tapi ini kita konsep dulu. Misalnya ini mau kita munculkan, ini muncul, kemudian ini muncul, kemudian nanti ini ada pada daftar tabel. Ini nanti muncul pada daftar tabel. Terus ini juga muncul 4.2, kemudian 421. Misalnya seperti itu. Nah, masing-masing itu yang tadi yang barusan saya sampaikan tuh, yang ingin muncul itu harus kita jadikan dalam bentuk heading. Ada heading 1, heading 2 gitu ya. Maka nanti itu sesuai dengan yang kita inginkan, sesuai levelnya. Nanti kita akan coba praktekkan langsung. Oke. Jadi kita akan beri page number dulu ya. Yang mana page number akan saya buat cepat saja, maka saya hanya pakai insert, kemudian page number saya taruh di bawah semua ya. Jadi ini hanya konsep, maka saya akan seadanya saja. Oke, di sini sudah tidak saya ganti, tidak bisa ganti karena ini hanya konsep saja. Oke, ada 4 halaman. Oke, page number sudah. Kemudian sekarang masing-masing ini harus kita jadikan heading. Kita akan ambil contoh satu. Ini daftar isi ya, akan saya jadikan heading. Maka saya klik heading. Ya, memang nanti dia fontnya akan berubah ya. Walaupun ini bisa kita atur ini style. Kemudian untuk yang lain misalnya heading 1 yaitu sudah ada keterangannya. Heading 1 tuh fontnya heading session 16, font color dan sebagainya. Pengaturan paragraf seperti ini itu bisa kita ubah ya. Jadi kalau ingin supaya tidak berubah-ubah, ini bisa kita ubah. Saya klik ke sini, kemudian ini modify, oke ya, modify. Nah, untuk heading 1 kita bisa ini ini fontnya bisa kita ubah, Times New Roman,
12, kemudian warnanya warna hitam gitu ya. Alignmentnya misalnya mau justify, kemudian line spacing mau dibuat 1,5 misalnya, kemudian ini before after, kemudian mau menjorok seberapa jauh indentasinya begitu ya. Oke, ini bisa kita ubah jadi supaya menjadi default, gitu ya. Oke, ini tidak akan saya ubah, saya biarkan saja di sini. Ini untuk menambah. Oke, ini untuk menambah kalau misalnya mau menambahkan style yang berikutnya. Oke, ini akan saya jadikan tadi ya, heading 1. Oke. Nah, kalau misalnya ini belum kalian buat defaultnya, maka otomatis ini harus kalian ubah manual gitu ya. Font Times New Roman 12, center, line spacing 1,5, kemudian before afternya 0. Ini enggak. Oke, kemudian warna fontnya hitam, kemudian blue. Oke, nah cirinya, cirinya akan muncul seperti simbol segitiga di sini gitu ya. Ciri kalau dia menjadi heading. Nah, ini ya, heading. Oke, nah sekarang kalau di sini saya langsung munculkan, ini untuk contoh ya, saya langsung munculkan ke reference, kemudian table of content. Ini sama aja ya, itu hanya beda judul. Ini judulnya contents, ini judulnya table of contents, tidak masalah ya, tapi sama saja. Oke, ini saya klik. Nah, muncul daftar isi karena tadi dia sudah menjadi heading gitu ya. Ini konten mungkin saya hapus saja, nggak saya pakai. Halaman 1 karena dia membaca dari page number halaman 1. Oke ya, sekarang misalnya nih, ini saya mau jadikan juga. Nah, maka supaya cepat ya, saya gunakan format painter. Nah, ini karena sudah jadi satu, sudah oke, maka saya gunakan format painter, klik, kemudian di sini saya blok. Nah, itu ya, ada segitiganya muncul. Di sini bagaimana? Tidak otomatis muncul, ini harus kita refresh table of contentnya. Ini caranya, klik ke sini. Nah, ini ada update table, klik, kemudian ada dua pilihan, update page number only sama update entire table. Kalau yang update page number only itu berarti nanti kalau sudah jadi ya, anggap sudah jadi, struktur daftar isinya itu sama persis, tidak ada perubahan sama sekali. Tidak ada perubahan sama sekali, dari kata-katanya sama, kemudian jumlah babnya juga sama. Jadi pokoknya tidak ada perubahan dari struktur daftar isi, hanya berbeda halaman, mungkin halamannya bergeser gitu ya, hanya berbeda pada bagian nomor halaman saja. Itu bisa gunakan update page number only. Tapi kalau update entire table itu kita lakukan kalau terjadi perubahan pada struktur daftar isi kita. Ya, atau mungkin bisa saya katakan ada perubahan pada struktur isi karya tulis ilmiah kita yang menyebabkan struktur daftar isi pun berubah, tidak cuma nomor halaman tapi juga ya strukturnya, entah tulisannya ada yang typo kemudian kita ganti dan sebagainya, itu termasuk. Kayak itu ada kita gunakan yang update entire table. Nah, di sini contohnya saya menambahkan satu judul lagi untuk dimunculkan, maka itu artinya terjadi perubahan pada struktur daftar isi saya gitu ya. Maka saya pilih yang update entire table. Dan ini saya oke. Nah, ini muncul 3, 4 sudah lebih ya. Oke. Itu ya. Nah, sekarang pembahasan berikutnya ini yang baru muncul nih. Ini kan harusnya jadi satu nih. Ini harusnya jadi satu, tapi dia muncul jadi dua baris ya, karena tadi memang kalau kita lihat ini ada satu di sini sama satu di sini. Dia dianggap dua baris yang berbeda. Nah, untuk kasus ini penyebabnya adalah karena di sini ya kita enter memang di sini kita enter 4 kemudian sedikit ya enter. Maka dia dianggap jadi dua baris. Nah, untuk kasus yang semacam ini solusinya bagaimana? Benar menggunakan enter, tetapi tidak cuma enter. Kita bisa pakai yang namanya shift enter. Shift kita tahan ya, shift pada keyboard kita tahan kemudian tekan enter. Nanti secara tampilan dia akan ganti baris, tetapi tetap sebenarnya dia dianggap satu baris gitu. Oke ya. Oke, ini saya delete, saya jadikan satu baris. Kemudian nah ini tidak hanya enter ya, tetapi sekali lagi yang kita gunakan adalah shift enter. Nanti ya, shift saya tahan kemudian enter. Nah, maka di sini kalau kita cermati
tanda segitiganya hanya muncul di bagian atas gitu ya. Yang ini nggak muncul karena dia dianggap satu baris. Dan kalau kita lihat simbol tandanya ini, nah bukan seperti yang P terbalik ya, kalau kalau enter biasa kan P terbalik, tapi dia seperti tanda ini, tanda siku-siku ya, panah siku-siku. Itu kalau secara simbol tandanya kayak gitu. Oke, nah maka kita kembali ke table of content, sama kita update lagi karena ada perubahan struktur ya, maka update yang entire table. Nah, baru dia akan jadi satu. Oke, itu untuk yang heading 1 tadi ya, heading 1. Ya, maka nanti berarti untuk setiap judul bab ataupun judul yang ada di tengah atas ini kita gunakan heading 1 seperti ini. Dan kalau yang ada 2 baris yang biasanya itu judul bab ya, judul bab pasti 2 baris, maka kita gunakan shift enter. Oke. Jadi secara kasat mata, secara tampilan itu 2 baris, tapi dia tetap sebenarnya dianggap sebagai 1 baris gitu. Oke, kemudian saya lanjut beri contoh berikutnya yang nah ini subbab ya, subbab, maka ini menjadi heading 2. Jadi ini menjadi heading 2. Oke ya, maka ini saya blok, kemudian ini saya pilih yang heading 2, ini heading 2. Numberingnya hilang memang, maka kita harus setting lagi nanti numberingnya. Oke ya, heading 2. Kemudian sama ini Times New Roman 12, kemudian bold, kemudian warnanya hitam, kemudian justify, line spacing 1,5, layoutnya before afternya 0. Oke. Kemudian numbering, oke, 4.1, maka saya ke sini define new number format, titiknya saya hapus 4 titik, nah seperti itu. Oke, dan seperti biasa kita geser ke kiri. Nah, oke ya. Oke, setelah itu ini kita coba lihat hasilnya ya, per bagian dulu ya. Nah, oke, ini kita ke update lagi, update entire table. Nah, itu ya, dia apa namanya menjorok ke kanan, menjorok ke kanan karena dia ada di level berikutnya. Oke, halamannya dia sekali lagi dia akan membaca yang ada di page number gitu. Oke, itu kemudian berikutnya tabel 2. Nah, untuk tabel ini ya apa namanya, setelah saya pikir-pikir tidak bisa kita jadikan satu. Karena apa? Karena kalau ini saya jadikan heading, maka otomatis akan muncul di sini. Ya, muncul daftar isi. Gitu ya. Maka untuk tabel saya skip ya, tabel tidak saya masukkan untuk tabel gitu. Ada custom juga, custom table of content. Nah nanti ya bentuk levelnya ya, heading 1 itu dari pinggir, kemudian heading 2 menjorok, heading 3 menjorok lagi gitu. Oke, itu nanti gambarannya. Oke, jadi sekali lagi untuk tabel termasuk nanti gambar tidak akan saya jadikan table of content. Jadi table of content khusus hanya untuk daftar isi saja. Oke ya. Oke, lanjut di sini ada 4.2 dan ini 4.2 pembahasan. Maka sama saya akan gunakan format painter saja karena ini sudah numbering dan sudah heading 2. Oke, maka saya klik sini, saya format painter, kemudian saya klik ke 4 titik sini yang pembahasan. Nah, kalau warnanya berubah ya tinggal diubah lagi aja. Oke ya, maka saya kembali lagi ke table of content. Tidak harus ini ya, tidak harus satu update enggak. Langsung update semua atau update banyak, langsung ubah ya, sorry. Ubah banyak, kemudian update sekali dia akan berubah semuanya. Enter table. Oke. Nah, muncul pembahasan. Oke, kemudian berikutnya tadi ada yang 3 digit. Maka ini bisa kita ubah juga menjadi heading 3. Nah, ini heading 3. Oke, maka ini saya blok, terus kemudian saya jadikan heading 3. Sama juga kita sesuaikan dulu Times New Roman 12, warnanya hitam, justify, line spacing 1,5, before afternya 0 semua. Oke, kemudian di sini 4.2.1. Kembali ke numbering, define new number format 4.2. Nah, seperti itu. Oke, dan ini saya geser seperti biasa. Nah, ini ya.
Oke, kemudian saya kembali ke table of content sini, kemudian update entire table. Nah, oke, jadi otomatis gitu ya, otomatis akan muncul. Saya sama sekali tidak mengetik satupun teks ini, halamannya juga tidak perlu saya cari ini halaman berapa, otomatis dia akan membaca page number. Makanya tadi saya katakan di awal ada dua syarat untuk membuat table of content atau untuk menggunakan table of content. Yang pertama, sudah kita buat page numbernya, kemudian yang kedua harus kita jadikan entah itu heading 1, heading 2 ataupun heading 3 supaya terbaca di sini. Oke ya, itu konsep dasarnya. Yang berikutnya adalah tinggal merapikan, Nah, di sini juga akan membaca contoh ya, ini kan page halamannya kelihatan dia Calibri. Ya, Calibri ya. Kita akan coba kalau page number yang di sini kita jadikan Times New Roman. Times New Roman 12. Oke. Maka di sini kita akan coba update page number only. Tidak berubah, kita coba ubah update entire table. Oh, sebentar. Oke ya, masih tidak berubah. Berarti tidak ngefek. Untuk yang nomor halaman di sini tidak berpengaruh. Gitu ya. Berbeda dengan yang ini, untuk penulisan judul bab dan judul subbab itu berpengaruh. Di sini tebel. Karena ini juga tebel. Karena ini juga tebel. Gitu ya. Bab 4 hasil penelitian tebel karena tadi juga ini tebel gitu ya. Tapi yang 421 dia tidak tebal karena di teks saya di KTI ini, di file ini juga tidak tebal gitu ya. Nah, ternyata untuk yang nomor halaman ini tidak berpengaruh gitu ya. Oke ya, ini padahal sudah saya ubah jadi Times New Roman tapi di sini tetap tidak berubah. Walaupun saya blok misalnya ini, saya blok dulu terus update table, saya pilih update entire table. Nah, tetap dia tidak berubah. Ya. Nah disinilah kita melakukan merapikan ya, kita merapikan apapun. Jadi misalnya mau ini tinggal di blok ya, tapi ini kalau sudah jadi ya, kalau ini sudah jadi maka baru kita, supaya nggak melakukan pengaturan berkali-kali, di blok terus kemudian dijadikan Times New Roman 12. Nah, dia baru akan berubah. Kemudian justify, kemudian di sini 1,5, kemudian line spacing 0 semua. Nah, gitu ya. Oke, kemudian tinggal diatur ini. Kalau mau mengatur tabulasinya bisa juga. Contoh nih, di sini. Nah, ini untuk yang heading 2 ya, dia di posisi itu. Kalau misalnya kurang kanan ya tinggal digeser saja misalnya. Nah, kayak gini misalnya. Ini saya blok dulu. Kemudian ini saya geser. Nah, misalnya seperti itu. Bebas ya, silakan diatur sendiri. Kemudian ini untuk jaraknya, nah misalnya seperti itu. Yang ini juga sama, yang 3 digit ini saya buat dia bergeser ke kanan, misalnya saya taruh di sini lah contohnya. Lalu ini ada di sini. Ini saya hapus. Oke, nah terus sama ya ini supaya tidak terlalu dempet. Kalau mau kita samakan seperti yang daftar isi yang sebelumnya, di video sebelumnya, ini saya beri jarak dulu. Misalnya nih, tuh 23, ini juga tuh 23, tuh 23, tuh 23, tuh 23. Nah, terus ini sama memanfaatkan right tab, ya kan, right tab gitu. Maka ini saya geser ke sini misalnya. Kemudian nah dia ikut ya, dia kebetulan satu level soalnya ini, maka dia otomatis ikut. Yang ini juga, ini saya geser ke sini, nah dia ikut, tapi dia berubah jadi Calibri lagi nih, nggak apa, nanti kita bisa ubah. Terus ini juga kita geser ke sini. Oke ya, oke, dia berubah lagi. Nah, kemudian saya kasih satu right tab lagi. Nah, untuk di sebelah kanan sendiri ya, kanan sendiri. Ini kan yang ini ya, kalau lupa konsepnya bisa lihat di video sebelumnya ya, yang mengenai daftar isi yang kita buat secara manual. Nah, right tab yang ini kan fungsinya sebenarnya untuk ini, untuk tanda titik-titiknya ini, yang ini ya. Coba kita cek 531.
Nah ini ya, leadernya titik-titik, betul. Nah, ini sudah kita bahas di video yang daftar isi waktu itu. Oke ya, maka di sini kita, karena itulah alasan saya mengapa ini saya posisikan di sini, karena ini untuk meluruskan tanda titik 2 tadi. Ya, nah right tab yang ini yang akan saya buat, saya akan taruh di sebelah kanan sini. Nah, gitu ya. Di situ ini juga sama, saya beri right tab. Hati-hati ya, jangan pakai right tab yang ini, karena right tab yang ini sudah ada titik-titiknya. Oke, terus yang ini juga saya taruh di sebelah sini. Ya, mungkin ini kalau dirasa kurang ke kiri ya tinggal digeser lagi aja gitu ya. Oke, kemudian ini tinggal kita tab. Nah, tab gitu. Terus tinggal yang ini nih. Nah, ini right indent. Nah, ini ya right indent, kita geser ke sini. Jadi dah. Nah, ini dia berubah lagi nih. Kayaknya tiap kita melakukan perubahan dia berubah lagi fontnya. Nah, dah. Jadi untuk daftar isi versi table of content. Ya, kalau kalian cermati dari video ini ya, apa namanya, ujung-ujungnya kita harus melakukan atau apa ya, harus merapikan. Ya, harus merapikan. Tetapi di satu sisi kita sama sekali tidak melakukan pengetikan ini. Ya, termasuk nomor halaman dia otomatis. Jadi kalau ada perubahan halaman tinggal tadi kita update. Ya, update table. Kalau memang hanya halaman yang berubah, update page number only. Nah, cuman tidak, atau apa ya, celakanya istilahnya, kalau saya update entire table lagi, ini sudah kita setting ya, barusan sudah kita rapikan, kita atur formatnya. Kemudian saya klik update entire table. Jadi misalnya ada perubahan nih, ada perubahan struktur daftar isi, harus kita update. Saya klik, oke. Nah, jadi berubah lagi. Gitu ya. Maka ya harus disesuaikan lagi gitu ya. Ya, tapi sekali lagi setidaknya kita tidak melakukan atau tidak mengetik manual dan halamannya bisa otomatis. Halaman bisa otomatis gitu. Jadi kalau ada perubahan nggak perlu bingung, tadi halaman berapa yang berubah ya, terus diketik manual gitu ya. Dan yang namanya mengetik manual ada peluang kekeliruan gitu ya. Baik ya, jadi itu mengenai ini video mengenai table of content. Jadi sekali lagi ada dua syarat untuk menggunakan table of content. Yang pertama, page number harus sudah dibuat. Kemudian yang kedua, setiap judul, entah judul bab, judul subbab atau apapun yang ingin muncul pada daftar isi harus dijadikan heading. Urutan levelnya heading 1, heading 2, heading 3. Ini ya, heading 1, ini heading 2, ini heading 3. Gitu ya. Kemudian setelah jadi tinggal rapikan atau tinggal diatur indentasi, font dan sebagainya. Baik, itu untuk video konsep. Ini masih konsep ya, nanti akan saya buatkan satu video yang memang kita gunakan untuk contoh KTI yang sudah kita buat. KTI lengkap itu yang dari video sebelumnya akan kita buat daftar isinya menggunakan table of content. Akan persis sama seperti ini konsepnya, hanya sepintas saja ya, karena konsep sambil saya jelaskan secara detail. Nah, nanti untuk yang di video berikutnya itu langsung kita akan praktekkan, penjelasannya pun mungkin tidak akan sedetail ini karena sudah ada di sini penjelasannya gitu ya. Baik, saya kira itu untuk video kali ini, semoga bisa bermanfaat dan membantu. Terima kasih, selamat jumpa. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.